Pemecatan Sintayong masih menjadi opini publik sampai saat ini, apalagi menyangkut perihal kisruh di ruang ganti dan masalah ketika Indonesia melawan China. Bahkan luar biasanya Opa Korea satu ini, kemarin tanggal 26 Januari menjelang kepulangannya, dirinya dianata ratusan supporter bola Indonesia. Dia sukses sebagai pelatih Indonesia, walau tanpa trofi, tapi dia satu-satunya pelatih yang dicintai di negeri ini. Dia sukses mengambil hati pecinta sepak bola Indonesia. Kesempatan kali ini, kita akan bahas sebuah berita tentang Sintayong kembali. Sebuah rumor konflik pemain Degen STY di Cina yang berakhir dengan kekalahan timnas terhadap China. Salah satu sorotan konfliknya yaitu perihal JIZS dicopot sebagai seorang kapten, dialihkan kepada Asnawi Mangkualam. JJ si penerjemah STY menjawab dan membantah jika JIZS itu bukan kapten timnas, tapi Asnawi lah kapten utama timnas. Pernyataan JJ ini cukup menarik untuk kita garis bawahi, lalu kita telaah lebih jauh. Mari kita bedah kejujuran JJ bahwa Asnawi adalah kapten utama timnas, bukan JIZS. 1. Di mana-mana, di seluruh dunia, kapten utama adalah pemain inti dan dihormati, diikuti pemain lainnya. Kapten itu bukan seorang pemain cadangan. Dalam 6 kali pertandingan kualifikasi round 3, Asnawi hanya main 1 kali, artinya Asnawi sudah kehilangan tempat atau jadi penghuni bangku cadangan tetap. Sedangkan JIZS, sudah 5 kali jadi kapten utama dan pemain inti. Secara logika JIZS memang kapten utama timnas sebenarnya saat ini. 2. Ketika sebelum melawan Arab, kenapa J yang memimpin mengumpulkan para pemain tanpa sepengetahuan STY dan tim kepelatihan STY, untuk melakukan pembahasan tim yang sangat penting? Kenapa bukan Asnawi yang melakukan hal tersebut, yang seharusnya sangat wajib menjadi tugas seorang kapten utama untuk memimpin dan mengumpulkan para pemain dalam keadaan penting seperti itu? Tentu saja karena JIZS lah kapten utama dan diakui, diikuti oleh pemain lain. 3. Kenapa setelah setiap pertandingan timnas, J yang memimpin semua pemain ke arah tribun penonton untuk menyapa supporter, dan J lah yang berpidato pakai toa pengeras suara? Kenapa bukan Asnawi? Bukankah itu tugas kapten utama? Mana fungsi Asnawi? Bahkan tidak bicara apapun. Bahkan pegang toa pun tidak. Ya karena JIZS lah kapten utama yang didengarkan dan dihormati, baik dari pemain timnas maupun fans timnas. J adalah kapten utama yang diakui. 4. Kenapa video timnas di akun resmi ofisial itu J yang jadi pemimpin berkumpul di antara pemain, dan berpidato di antara semua pemain timnas? Ingatkan video We Believe itu adalah inisiatif JIZS. Masa Asnawi kapten utama yang seharusnya bertanggung jawab dan berperan aktif, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan yang berhubungan dengan timnas, ia tidak ada fungsi sama sekali. 5. Harus diingat pula, ketika ban kapten dipegang Asnawi ketika melawan China, Asnawi malah tidak berperan sama sekali di dalam lapangan. Protes dan menenangkan para pemain pun tetap saja diambil alih oleh IZS. Asnawi malah cenderung menghindar gak jelas. Semua juga tahu, JIZS adalah kapten timnas senior saat ini, bukan lantaran dia pemain Liga Italia. Akan tetapi kepribadiannya lah yang membuat dirinya layak menjadi kapten timnas saat ini. Dia tenang, sigap juga berjiwa pemimpin, walau usianya masih relatif muda. Dia melakukan hal selayaknya seorang kapten, berargumen ke media penuh kehati-hatian, bahkan masuk dan turun dari bus saja dirinya selalu paling akhir. Lihat juga ketika pertandingan melawan Filipina, J yang saat itu bukan seorang kapten, dengan cepat membuat isyarat kepada semua pemain, untuk membuat lingkaran pagar, demi melindungi salah seorang pemain Filipina yang sedang diobati oleh tenaga medis. Jadi kemungkinan, JJ berkata jika Asnawi adalah kapten yang sesungguhnya, adalah demi melindungi Sintayong semata. Dalam perkara itu wajar saja, bagaimanapun mereka adalah satu kesatuan, sebangsa dan setanah air. Memang benar, Asnawi adalah kapten timnas, tapi sebelum datangnya JIZS, malahan ban kapten lebih cocok dikenakan Rizky Ridho ketimbang Asnawi, kalaupun JIZS tidak ada sekalipun. Catatan menarik polemik ketika Indonesia lawan China adalah kasus starting line up. Lebih umumnya di publik adalah line up waktu itu menjurus hukuman bagi yang berani melawan STY, dan line up saat itu yang paling aneh di mata pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak aneh, line up ketika lawan Cina jauh dibanding ketika lawan Bahrain. Beberapa pemain utama menjadi cadangan, dan cadangan menjadi inti, dan tidak berperan sama sekali. Timnas kehilangan pola permainan, tidak tentu pola serangannya. Mari kita bahas beberapa poin ketika melawan China.
1. Pemain inti best starting utama banyak dicadangkan, banyak pemain penghuni bangku cadangan yang malah bermain. Seperti Witan Asnawi menjadi starting line up, Asnawi bermain tidak jelas, mendapat nilai paling jelek saat itu, tidak ada peran sedikit pun. Coba kalian nonton ulang pertandingan itu, Asnawi hanya lari gak jelas dan menggerutu kerjanya. 2. Haye Jenderal Lapangan, dicadangkan. Dimainkan paruh babak kedua, dan terlihat Haye beraut wajah marah, dia main sekuat tenaga, dan tercipta satu gol dari kakinya, simak ekspresi wajahnya begitu kesal. 3. Sandy Walsh yang dikatakan cedera, dicoret, malah setelah dikonfirmasi Sandy sendiri tidak cedera. 4. Jizes ban kapten dicopot dialihkan ke Asnawi, rumornya karena saat itu Zai mencoba menahan salah satu pemain yang berkonflik dengan Stig, di mana pemain itu akan hengkang pergi, mungkin pemain itu Eliano atau bisa Meskilher. 5. Meskilher, overlap, posisinya sering maju ke depan terlalu dalam, seolah dirinya tidak peduli perannya sebagai pemain bertahan, dia beberapa kali mengambil peran Asnawi yang memang tidak maksimal, dia tahu jika sayap kanan menjadi pincang, maka Mes ikut menusuk melapisi kelemahan. 6. Hal ini paling jadi sorotan, adalah tentang Eliano yang didepak dari skuad, tidak masuk starting line up, bahkan tidak masuk cadangan sekalipun, dia benar-benar terbuang dari timnas, bahkan lawan Jepang dan Arab Eliano tidak mendapat menit bermain 1 menit pun tidak, dia memang dibuang oleh Sintayong. Sebelumnya memang Eliano melakukan debut di timnas, main melawan Bahrain, main di babak kedua di paruh waktu sebagai pemain pengganti, dan Eliano bermain dengan bagus, melakukan beberapa duel dan clean bersih, dia menunjukkan skillnya sebagai pemain Liga Utama Belanda. Namun menariknya dalam wawancara resmi STY yang diterjemahkan oleh JJ, Eliano tidak layak masuk skuad timnas, dia pemain kurang baik, hal ini diutarakan ketika Eliano dicoret dari daftar pemain, ketika menghadapi Jepang. Kata baik di pernyataan STY itu apakah? Tentang bermainnya atau sikapnya kepada STY, ini masih menjadi misteri. Padahal naturalisasi Eliano minta dipercepat jadi 1 bulan harus jadi, adalah STY sendiri. Lalu kenapa STY katakan di depan media dan mempermalukan Eliano bahwa Eliano tidak layak masuk skuad timnas? STY sepertinya mempermainkan nasib seorang Eliano, adik seorang Tidjani, pemain bintang Belanda di klub AC Milan. Padahal tidak mudah pengorbanan untuk pindah negara itu, ini bukan pindah klub yang lumrah terjadi. Pindah kewarganegaraan itu banyak yang terlibat di dalamnya, dari kedua pemerintahan baik Belanda dan Indonesia, sampai Presiden Indo ikut terlibat, bahkan FIFA juga. Arya Sinulinga bahkan menyindir, kalau minta menaturalisasi pemain, ya harus dimainkan, wajar Arya kesal akan kejadian itu, soalnya PSSI menugaskan dirinya yang pergi ke luar negeri, mengurus sumpah kebanyakan pemain yang dilakukan di luar negeri, seperti Kevin Dick misalnya. Ingat Eliano main di timnas tidak digaji, walau bonus pasti dapat dari PSSI, itu sewajarnya, karena semuanya juga begitu, Eliano melepas kewarganegaraan Belanda jadi warga Indonesia itu malah kena pajak lebih tinggi dari sebelumnya, karena jadi WNI yang bermain di Eropa. Banyak pengorbanan Eliano ini, ia pasti kecewa, hanya untuk datang jauh dari Belanda hanya untuk dicoret dan dibuang dari skuad. Apakah Eliano seburuk itu, sampai tidak layak masuk skuad? Eliano yang bermain di Liga Utama Belanda, Liga Degen ranking 6 terbaik dunia. Dengan 100 kali penampilan di Liga Utama Belanda, kalah saing dengan anak-anak emas STY yang bermain di Liga Domestik, di mana liganya jauh levelnya dengan Eredivisie. Eliano yang selalu mendapat tempat di klubnya, di Liga Utama Belanda, bermain melawan pemain kelas Eropa dan klub besar, malah kalah tempat dengan gerombolan anak emas STY seperti Arhan, Asnawi, Witan, Ferrari dan Hoki Caraka. Kalau logikanya dibalik, sanggupkan gerombolan anak emas STY itu masuk tembus ke Liga rank 6 terbaik dunia, dengan 100 kali penampilan di Liga Utama Belanda. Di Korea saja Arhan itu cadangan mati, Asnawi di Liga Thailand, liga yang tidak jauh dengan Liga Indonesia, bahkan Nathan, Hubner, Rafael, Ivar, mereka pemain yang di level yang, Divisi 2, di klubnya saja mereka susah menembus skuad utama, sedangkan Eliano bermain di skuad inti, di Liga Utama Belanda, malah dibuang begitu saja, malah disepelekan dengan berkata, dia tidak layak menjadi skuad timnas. Parahnya lagi, karena konflik tersebut menjadi tiang kekalahan dengan juru kunci dan berdampak negatif pada pertandingan timnas, dan mempengaruhi secara keseluruhan nasib timnas di level tingkat dunia.
Di mana satu poin saja jika dalam turnamen level tingkat dunia, bisa menentukan lolos tidaknya timnas menuju round berikutnya atau ke Piala Dunia. Ketika melawan Bahrain, di mana Bahrain termasuk tim kuat, karena kita tahu sekelas timnas Australia saja bisa tumbang di kandang sendiri oleh Bahrain, dan ketika melawan Indonesia, Bahrain sempat ketinggalan oleh timnas Indonesia. Beruntung wasit Ahmed Al-Kaf membantu Bahrain dengan memperpanjang waktu injury time, dan hal itu menjadi sebuah kasus besar saat itu, karena Indonesia telah dicuri kemenangannya oleh Bahrain, lewat bantuan wasit. Skuad Indo sekarang adalah skuad termahal ke-8 se-Asia, di atas Arab Saudi, jauh di atas Bahrain dan China. Apalagi nanti nilai pasar skuad timnas akan terus bertambah, dengan datangnya para pemain kelas Eropa merapat, menjadi amunisi baru timnas di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Jika melihat status para pemain yang digadang-gadang akan dinaturalisasi, tidak menutup kemungkinan timnas Indonesia akan menjadi skuad tangguh sejajar dengan Jepang dan Korea, asal saja dipimpin seorang juru taktik yang hebat. Skuad Indo sekarang masuk top deretan teratas skuad elit Asia. Jadi benarkah Asnawi adalah kapten timnas sebenarnya, atau JIZS? Sudah pasti jawabannya adalah JIZS. Erick Thohir juga akan mengakui, jika memang JIZS lah pilihan kapten yang tepat. JJ berkata seperti itu hanya demi melindungi STY dan timnya. Ini bukan salah JJ berkata demikian, karena ini sangat wajar. Bahkan saya bukan merendahkan Asnawi daripada J, saya tidak mengenal keduanya, namun melihat perbandingan keduanya saja sangat jauh. Jangan saja melihat pribadinya di luar atau di dalam lapangan, di mana itu tidak bisa saya simpulkan. Kita ambil kelas dan jam terbangnya saja dalam bermain sepak bola, maka JIZS lah yang pantas menyandang kapten timnas saat ini. Walau Izes hanya bermain di Venezia, tim yang baru promosi kembali ke Serie A, namun setiap minggunya, Jay bertarung dengan klub besar Italia. Dia melawan Juventus, Roma, Inter Milan, AC Milan, Napoli dan lainnya. Dan kita tahu, media Italia mengagumi kehebatan seorang JIZS. Dalam setiap pertandingan, dirinya selalu mendapat poin tinggi dalam performanya. Ingat, dia di Venezia juga menjadi kapten kedua, dan orang Indonesia pertama yang menjadi kapten di Liga Italia, juga pemain Indonesia pertama yang berhasil mencetak gol di Serie A. Masih kurang apa seorang JIZS ini sebagai pemain bola? Ronald Koeman sendiri kesal, lantaran kecolongan seorang JIZS, yang ditarik oleh Indonesia. Bravo Timnas Indonesia. Saya yakin Indonesia lolos Piala Dunia 2026 dan 2030. Pertahankan ketum Erick Thohir, sang revolusioner sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menyimak.